Ibu bapak, saudara-saudari, orang-orang muda, remaja, anak-anak, semua yang hadir di gereja ini, selamat pagi, berkah dalam. Saya tadi sempat berpikir bahwa misa yang kedua ini banyak bangku yang kosong karena berita tentang tentang virus corona. Karena di Prancis, di seluruh Prancis, misa ditiadakan. Ya. Ternyata di tempat kita, gereja masih tetap penuh, menunjukkan bahwa umat Santo Paulus, umat yang sungguh beriman, tidak takut dengan corona karena berpasrah kepada Tuhan. Dan itu yang memang harus dilakukan. Karena kita telah menerima air hidup seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada wanita Samaria. Dalam percakapan Yesus dengan wanita Samaria, ada suatu alur yang mau mengisahkan. Ya, satu, orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Ya. Yang kedua, mereka tadinya tidak bergaul, tetapi kemudian mereka percaya kepada orang Yahudi, yaitu Yesus. Dan bahkan Yesus suruh tinggal di situ. Dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari. Itu semua gara-gara percakapan dengan wanita Samaria tadi. Wanita Samaria sendiri yang mengatakan, bagaimana kamu ini orang Yahudi minta minum kepada seorang wanita Samaria? Ya, karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria dianggapnya bukan keturunan Israel, bukan keturunan Yahudi, karena mereka itu orang-orang campuran, bukan Yahudi asli. Maka mereka dipinggirkan. Percakapan Yesus mulai dari air, dari masalah air. Karena Yesus beristirahat di pinggir sumur Yakub. Dan wanita itu mau mencari air. Lalu Yesus mengatakan tentang air hidup. Kalau orang yang menerima air hidup dari Tuhan, dia tidak akan haus lagi. Bahkan air itu akan menjadi sumber di dalam dirinya yang tidak akan ada habis-habisnya. Wanita tadi belum memahami, tetapi ketika wanita itu mencoba, kalau begitu beri kepadaku air hidup itu, biar aku tidak haus dan tidak datang ke sumur lagi. Maka Yesus mengatakan, pergilah, panggillah suamimu dan bawa ke sini. Tetapi perempuan itu mengatakan, aku tidak bersuami. Dan Yesus mengatakan, benar katamu, karena kamu sudah punya 5 suami, dan sekarang ini yang ada padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau mengatakan suatu yang benar.
jujur perempuan itu. Ya. Maka perempuan itu menjadi percaya karena orang Yahudi yang tidak bergaul dengan orang Samaria dan baru pertama kali bertemu di pinggir sumur itu tahu tentang apa yang dilakukan oleh wanita Samaria itu. Maka dia menjadi percaya bahwa yang bercakap-cakap dengan dia adalah seorang nabi. Maka pergilah dia menemui banyak orang lain, orang Samaria yang ada di kota, dan mereka semua meninggalkan kota itu dan menjumpai Yesus. Dan mereka menjadi percaya karena perkataan Yesus. Air hidup yang dimaksud oleh Tuhan Yesus yakni pembaptisan. Pembaptisan yang sudah diterima itu akan menjadi sumber air hidup di dalam diri orang-orang yang dibaptis. Dari sumber air hidup itu akan mengalirkan kebenaran di dalam diri orang itu. Karena itu orang-orang yang dibaptis akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Pembaptisan pada waktu itu orang ditenggelamkan ke dalam sungai. Pembaptisan Tuhan Yesus sendiri, orang ditenggelamkan dalam sungai 3 kali, diblebeke gitu 3 kali, diangkat lagi. Di situ mau menunjukkan makna mati. Orang diblebeke kalau tidak diangkat mati. Mati dalam dosa, tapi kemudian dibangkitkan bersama Tuhan. Karena itu, orang-orang yang dibaptis semestinya telah memiliki air hidup itu yang diberikan oleh Tuhan. Air itu berfungsi bagi kehidupan manusia, membersihkan, menyegarkan, menghidupkan. Melalui air baptis, orang dihidupkan, disegarkan, dibersihkan dari dosa-dosa. Terlebih dari segi hidup rohani, batiniah. Maka Tuhan mengatakan orang yang sudah mengalir di dalam dirinya mengalir air kehidupan, orang itu akan menyembah Allah dalam roh, dalam bentuk roh dan kebenaran. Dan orang yang sudah dibaptis, yang menyembah Allah dalam kebenaran itu, sekaligus diutus untuk memberi kesaksian tentang kebenaran Allah itu sendiri. Itu yang terjadi dalam kisah wanita Samaria. Sesudah bertemu dengan Yesus dan Yesus menjelaskan tentang air hidup, wanita itu mengakui diri Yesus sebagai seorang nabi. Dan kemudian, mungkinkah dia Kristus?
lalu mewartakan kepada banyak orang, dan banyak orang datang kepada Yesus menjadi percaya. Bahkan mereka mengatakan, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, apa yang kau wartakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Banyak orang telah menerima air kehidupan dalam bentuk roh. Mereka menjadi percaya, bukan karena mendengar, tapi karena mengalami. Maka refleksi bagi kita yang sudah dibaptis, apakah kita mengalami air kehidupan yang sudah kita terima itu sungguh berguna, berkarya dalam diri kita, berfungsi? Apakah air kehidupan yang sudah kita terima itu benar membersihkan jiwa kita, roh kita, benar menghidupkan jiwa kita, rohani kita? Benar kita mengalami pembersihan dari dosa, dan diteguhkan di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus, karena kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apakah kita juga mengalami seperti kebanyakan orang Samaria yang sudah bertemu dengan Yesus? Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat kami. Apakah melalui sakramen baptis yang sudah kita terima, kita sungguh menjadi percaya, sungguh berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini? Dan kita apakah mengatakan bahwa dia benar-benar juru selamat dunia? Kalau itu benar, itulah keberanian kita mengapa di musim corona yang membabi buta kita masih tetap pergi ke gereja. Ya, gereja masih penuh. Dan melalui sabda hari ini, dalam menghadapi situasi dunia karena virus corona, hanya ada satu obat yang dapat mengalahkan virus itu. Banyaklah berdoa dan bertobat. Berpasrahlah kepada Tuhan. Seperti dalam doa pembukaan, bahwa dosa-dosa kita bisa diampuni, bisa dibersihkan. Ya. Melalui apa? Melalui doa, puasa, dan derma. Melalui penyerahan diri yang terus-menerus kepada Tuhan, kepada Yesus, dan lakukanlah pertobatan yang terus-menerus. Tuhan berkenan akan pertobatan orang-orang berdosa. Tuhan tidak menghendaki kematian orang-orang berdosa, tetapi pertobatan. Kalau itu kita lakukan, kita mohon kepada Tuhan, kita akan selamat
dari bencana yang sedang dihadapi banyak orang, banyak bangsa, termasuk kita. Kita hendaknya percaya seperti orang-orang Samaria yang mendengarkan warta dari perempuan Samaria itu. Kami percaya, kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Kita pasrahkan hidup kita, juga hendaknya kita melakukan pertobatan dengan sungguh. Maka hidup kita ada bersama dan ada dalam genggaman juru selamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Masuk dalam keheningan. Berdoalah secara pribadi. Buat niat-niat yang baik untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan dalam bentuk sebagai bentuk kasih kepada Allah dan kepada sesama. Mohon kita diselamatkan, dibebaskan dari gempuran sakit penyakit, terlebih virus yang sedang dihadapi banyak orang sedunia ini.